skematisnya seperti ini. Oke. Pomin, Suan, Rafael, yap. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. 1 gol Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri di menit 52. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, pertandingan ini sangat amat sulit bagi Timnas Indonesia. Lantas ketika aku melihat permainan Timnas Indonesia sulit berkembang, mengingatkan aku dengan pernyataan Coach Sintayong belum lama ini. Lewat sesi wawancara, Coach Shin bilang, teman-teman, kalau di pertandingan pertama menghadapi Vietnam di GBK itu akan menjadi pertandingan sulit bagi Timnas Indonesia. Dan kita lihat di atas lapangan, khususnya babak pertama, Timnas Indonesia tak berkembang permainannya. Takut pegang bola, takut untuk melakukan akselerasi, passing-passing tidak prima, permainan bypass yang dilakukan oleh Indonesia pun tidak akurat umpan-umpannya. Di sisi lain, Vietnam, ya jika kita perhatikan 1 tahun ke belakang Philipp Troscher bersama Vietnam, seperti inilah gaya permainan yang ditumpahkan oleh Philipp Troscher bersama Vietnam. Nah, di Piala Asia kemarin pun sempat kan Vietnam melakukannya, yaitu dengan high intensitas, high pressing. Nah, high pressing yang dilakukan oleh pemain Vietnam dengan presisi itu berhasil menyulitkan pemain-pemain Indonesia berkembang. Nah, di lini tengah Indonesia meletakkan 2 pemain. Ada Ivar Jenner nomor 17 dan Marcelino Ferdinand. Di atas kertas Indonesia pakai pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Nanti akan kita gunakan grafis tactical, teman-teman. Nah, sedangkan untuk Vietnam gunakan pola 1-3-5-2 yang bisa bertransformasi menjadi 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1, persis seperti apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Nah, kita kembali ke konteks lini tengah Timnas Indonesia yang diisi oleh Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Pada saat build up yang dilakukan oleh Timnas Indonesia lewat Adi Satrio, 3 back Rizky Ridho, kemudian Jay Edjas dan Justin Hubner, di situ pemain Vietnam langsung melakukan high pressing. Nah, high pressing yang ditujukan oleh pemain Vietnam tentu ada 3 hal fungsinya. Pertama, rebut bola, ganggu lawan, dan buat lawan bermain long pass. Ketika Vietnam bermain high pressing, maka garis pertahanan mereka pun kan tinggi. Jadi nggak heran, Timnas Indonesia pun mencoba melakukan tactical bypass untuk melewati high pressing tersebut. Dari belakang, langsung pemain Timnas Indonesia melakukan long pass ke depan. Problem dari Timnas Indonesia yang sering kita temukan, ini bukan pertama kali kita membahasnya, teman-teman, bagaimana akurasi passing Timnas tidak begitu mumpuni. Sepanjang 90 menit pertandingan, teman-teman, akurasi Timnas Indonesia 76%, Vietnam 75%. Berapa idealnya, Bang Tom? 85% ke atas. Syukur-syukur bisa Timnas Indonesia kita konsisten di 83-82an ke atas, itu syukur-syukur. Nah, namun kalau kita bicara dinamika perkembangan timnas kita, teman-teman, kadang ada bagus passingnya di satu pertandingan, di pertandingan lainnya drop lagi. Nah, salah satu case yang bisa kita ambil contohnya ya pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam. Tactical bypass yang dilakukan oleh Indonesia untuk meredam ataupun melewati blok ataupun tanpa bola yang dibentuk oleh Vietnam dengan shape bertahan 5-4-1, teman-teman, sulit untuk bisa tercapai. Nah, di sisi lain, lewat permainan bola-bola pendek dari bawah, pemain Timnas Indonesia tidak berada di titik performa yang cukup prima ataupun cukup berani. Nah, kenapa? Ivar Jenner, Marcelino yang tugasnya tentu menjembatani antara lini belakang, lini tengah sampai lini depan dijaga ketat oleh pemain Vietnam yang nomor punggung 16 namanya Nguyen Taisun dan nomor 8 Do Hung Dung. Nah, jika kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Vietnam bersama Philipp Troscher, 2 pemain ini cukup aktif berperan besar di dalam taktikal yang dimainkan oleh Philipp Troscher. Nah, nomor 18 dan 8 dari Vietnam terus mengikuti pergerakan Ivar Jenner dan Marcelino.
Ketika Marcelino dan Ivar Jenner diikuti, akhirnya kedua pemain tersebut pun mencoba melakukan fleksibilitas movement, pergerakan yang ya mencair teman-teman. Dan imbasnya apa? Jarak antara lini belakang, lini tengah, khususnya kedua pemain tengah Indonesia Ivar Jenner dan Marcelino jauh, sehingga membuat tiga pemain belakang timnas Indonesia melakukan bypass lagi ke depan atau memberikan bola ke sektor kiri atau kanan, atau yang ketiganya mendelay bola tersebut. Akhirnya back pass di daerah permainan sendiri, yang membuat konsekuensinya teman-teman, sirkulasi bola, satu sentuhan antara satu pemain terkesan lambat. Ketika terkesan lambat, bisa kita lihat sulit untuk lewat ataupun memenangkan duel di sektor tengah, karena shape defensif dari Vietnam rapat padu padat, nggak tergerak, nggak stretch dia teman-teman, nggak merenggang, karena aliran bola yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia lambat. Dan ketika aliran bola yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia lambat, bisa kita saksikan sulit timnas Indonesia untuk bisa masuk ke daerah final third ataupun menciptakan peluang. Untuk babak pertama teman-teman, Indonesia melakukan 2 tendangan yang berhasil on target hanya 1, sedangkan Vietnam 3 tendangan berhasil on target 1. Nah, berkaca di babak pertama, ini sangat-sangat buruk, sangat-sangat tidak bagus jika kita lihat penampilan yang dibuat oleh pemain timnas Indonesia. Nah, good point apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong tentunya di babak kedua dengan mengganti pemain, misalnya Nathan Joaon. Nah, Nathan ini dari sikap attacking teman-teman sangat belum begitu terlihat di pertandingan ini. Dalam sikap defensif oke banget. Nah, akhirnya dimasukkan Arhan yang kuat dalam sikap attacking yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia membongkar pertahanan Vietnam, akhirnya memberikan warna baru. Nah, di saat timnas Indonesia sulit bermain open play, menciptakan sebuah peluang di dunia sepak bola, itu salah satu momen penting lainnya bagaimana bisa kita memanfaatkan bola set piece. Itulah dilakukan oleh timnas Indonesia lewat Pratama Arhan. Gol Egy Maulana Fikri berasal dari Pratama Arhan yang melakukan throw in jarak jauh khas banget. Akhirnya di situ sikap defensif pemain dari Vietnam nggak optimal teman-teman, dan bola muntah ataupun bola liar berhasil dieksekusi oleh Egy Maulana Fikri. Kemudian Yakob Sayuri pun tidak begitu prima, akhirnya diisi tempatnya oleh Sandy Walsh. Sandy Walsh teman-teman bisa kita lihat perbedaannya, bagaimana ia cukup aktif untuk melakukan progresif pas ke depan. Progresif itu artinya bola ke depan, bukan lagi bola aman. Nah, itu terlihat Sandy Walsh progresif akhirnya membuat warna terhadap penyerangan dari timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri pun dimasukkan, dikeluarkan Hoki Caraka yang tidak memberikan hal sesuatu istimewa di lini depan, dan Rafael Strike ditempatkan lagi sebagai striker di lini depan. Ya, Vietnam ada satu pattern yang sering mereka coba memanfaatkan teman-teman, bagaimana mereka menarik salah satu center back 3 timnas Indonesia untuk keluar. Kemudian ketika satu center back timnas Indonesia ini keluar, di situ coba dieksploitasi oleh pemain-pemain Vietnam. Namun defending dari timnas Indonesia sangat kokoh. Oke, kita lihat menggunakan grafis tactical. Di atas kertas, Indonesia gunakan pola 1-3-4-2-1 atau 1-3-4-3. Di belakang Adi Satrio, penjaga gawang. Ada satu momen penangkapan yang tidak begitu prima yang menciptakan chaos di lini pertahanan timnas Indonesia, namun Vietnam tidak berhasil memanfaatkannya. 3 pemain belakang, Hapner, Rizky Ridho, Jay Ejes, penampilannya solid. Khususnya ini debut Jay Ejes patut kita berikan apresiasi. Di tengah ada Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, di wingback kanan ada Yakob, wingback kiri ada Nathan Joaon, kemudian di depan Rafael, Hoki Caraka, Witan Sulaiman. Sedangkan Philip Troscher bersama Vietnam gunakan pola 1-3-5-2 yang bisa bertransformasi teman-teman menjadi 1-3-4-3, di mana salah seorang pemain di tengah, misalnya Hoang Duc ini sering bergerak ke depan sehingga ada 3 pemain di depan. Nah, 3 pemain di depan ini disokong pergerakan oleh Nguyen Doc Hung dan Nguyen nomor 16 teman-teman. Pada fase attacking yang dilakukan oleh Vietnam ataupun build up, peran dari salah satu
pemain depan kanan ataupun kiri yang berada di koridor half space ini turun ke bawah untuk menciptakan superiority number. Jadi 3 versus 2 untuk bisa mengalahkan Marcelino dan Ivar Jenner. Nah, tadi sudah kita sebutkan pada saat timnas Indonesia melakukan build up serangan, teman-teman. Kita ambil contoh seperti ini. Oke, Hwang Duk, Din Bak nomor 15, Ivar tentu yang mendekat, Nathan Joaon, Yakob Sayuri, Witan, Hoki Caraka, Rafael. Tanpa bola, Vietnam gunakan pola 5-4-1. Bisa juga menjadi 5-3-2, teman-teman, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, Vietnam melakukan high pressing. Posisi dari Ivar akan ditekan ataupun di marking oleh pemain Vietnam. Nah, skematisnya seperti ini. Oke. Pomin, Suan, Rafael, yap. Nah, di sini kelemahan dari timnas Indonesia, khususnya di babak pertama, kesulitan untuk bisa keluar Marcelino, Ivar, dan ya untuk menahan bola lama pun akhirnya tidak memiliki rasa percaya diri sehingga bola lepas, akurasi passing menghilang. Nah, posisi Marcelino dan Ivar tidak begitu istimewa di babak pertama akibat perilaku yang dilakukan oleh Vietnam seperti ini. Hal serupa juga dilakukan pemain depan Rafael, Hoki, Witan dengan man marking yang dilakukan oleh pemain Vietnam, kesulitan untuk bisa timnas Indonesia memenangkan duel 1 lawan 1 ketika double pivot ataupun dua pemain tengah dari Vietnam ini melakukan man marking ke posisi Marcelino ataupun Ivar, membuatkan Ivar akhirnya beberapa kali melebar ataupun turun ke bawah. Marcelino pun serupa, atau menarik posisi nomor 8 dan 16 ini bergerak mengikuti Ivar, dengan Ivar dan Marcelino bergerak lebih maju ke depan sehingga pemain belakang ini lebih sedikit penekanannya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, teman-teman, aku merasa 3 pemain belakang ini pun di babak pertama terlalu kaku. Terlalu kaku kenapa? Pertama, mereka sudah tahu Indonesia kekurangan orang di lini tengah ataupun kesulitan untuk bisa memprogresikan bola, tapi pemain timnas Indonesia tetap bermain nyaman lewat 1-2 sentuhan di belakang. Nah, akhirnya hal tersebut diubah oleh Coach Sintayong. Aku suka banget. Ini seperti yang dilakukan oleh Sintayong untuk Jordi Amat, di mana pada saat 3 pemain di belakang ini melakukan build up, ada salah satu bergerak ke depan, ke tengah, ataupun masuk ke tengah, teman-teman, maksud aku, untuk bisa membantu lini tengah dari timnas Indonesia, siapapun lah mengisi di posisi ini, baik itu Marcelino, Ivar, ataupun sempat dimasukkan akhirnya Ricky Kambuaya. Nah, jadi itu lebih fleksibilitas permainan timnas Indonesia. Nah, jadi kita pun nggak heran akhirnya ketika Jay Ajax tiba-tiba maju ke depan. Nah, itulah dia bagaimana mencoba timnas Indonesia menciptakan superioritas number, menciptakan banyak orang di satu sisi. Kalau kita melakukan attacking, tentu butuh orang di depan, teman-teman. Kalau misalnya kita terlalu kaku seperti babak pertama, artinya kan banyak pemain di belakang. Nah, ketika banyak pemain di belakang, ya bisa kita lihat lini tengah pun sulit. Akhirnya dari sayap kanan pun sulit. Yakob tidak prima. Dari sektor wingback kiri ada Nathan pun dari sisi attacking tidak begitu oke. Aku bukan katakan jelek, tidak begitu oke. Itu debut Nathan, ya dari sisi bertahan aku apresiasi. Nah, di babak kedua yang kita sudah sampaikan tadi, pergantian pemain, teman-teman, itu salah satu yang mempengaruhi dinamika permainan timnas Indonesia di atas lapangan, yang akhirnya membuat Vietnam pun akhirnya tertekan dan Indonesia pun lebih enjoy untuk bermain, ya walaupun terus harus bisa menciptakan perkembangan terhadap permainan timnas Indonesia untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Di 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Piala Asia, Indonesia nggak lewat open play menciptakan gol, lewat tendangan penalti. Di kualifikasi Piala Dunia ini pun menghadapi Vietnam bukan dari open play, dari set piece. Dan itu sebuah fakta yang akhirnya dipertegas dan sudah diingatkan oleh Coach Sintayong lewat sesi preskon sebelum pertandingan, bahwasanya produktivitas timnas Indonesia harus terus diasah, harus terus ditingkatkan. Nah, aku bukan bilang di dunia sepak bola sekarang, Bang, set piece menjadi salah satu penentu juga. Jadi kenapa tidak boleh? Aku nggak katakan demikian. Kita kan bicara bagaimana suatu timnas itu terlihat progres permainan di atas lapangannya lewat permainan build up, kerjasamanya, kolektivitasnya. Oke, selamat untuk timnas Indonesia. Kita lihat apa yang terjadi di Hanoi kala Indonesia bertandang ke kandang dari Vietnam.
Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.